Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Zana. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian? Insya Allah anak-anak semuanya sehat selalu dan tetap istiqomah. Pada pagi hari ini, Bu Zana akan menjelaskan tentang bersuci dari hadas besar. Bu Zana harapkan dalam materi ini selain anak-anak menyimak, mempelajari, menghafalkan, yang paling penting jangan lupa diamalkan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Yang akan Bu Zana sampaikan ini bekal kalian sampai seumur hidup kalian. Sebelum berlanjut, Bu Zana akan menjelaskan apa sih hadas itu. Hadas adalah keadaan tidak suci. Jadinya ketika kita itu dianggap tidak suci, maka sama artinya kita sedang berhadas. Atau lebih lengkapnya, hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang sehingga terhalang baginya melakukan sholat, tawaf ketika haji, dan ibadah lainnya yang mengharuskan dalam keadaan suci. Dalam kata lain, jika anak-anak dalam keadaan berhadas, maka anak-anak tidak bisa melakukan sholat. Atau bahkan ketika kalian semuanya dalam keadaan berhaji, tawaf pun tidak boleh. Nah, lalu apa saja Bu Zana hadas itu? Hadas dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil ini bagaimana Bu Zana? Hadas kecil ini adalah keadaan jika anak-anak mengharuskan untuk berwudu. Maka dari itu, cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan wudu. Contoh, anak-anak tadi habis berwudu. Lalu tiba-tiba anak-anak kencing. Maka setelah kencing, anak-anak dianggap sedang berhadas kecil. Karena apa? Karena ketika anak-anak habis kencing dan belum berwudu, kok anak-anak mau sholat, maka tidak boleh. Tetapi setelah kencing lalu dilakukan wudu, baru setelah wudhu anak-anak bisa sholat kembali. Karena cara mensucikan hadas kecil adalah dengan berwudhu. Bu Zana yakin anak-anak semuanya pasti sudah bisa kan cara berwudhu? Tapi diingat, meskipun kalian sudah tahu bagaimana sih tata cara berwudhu, jangan asal ya ngerjain wudunya agar sempurna sehingga sholatnya pun jadi lebih sempurna. Lalu hadas yang kedua adalah hadas besar. Oke, nah pada kesempatan kali ini nanti Bu Zana akan menjelaskan bagaimana hadas besar itu. Nah, hadas besar ini cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib. Bagaimana Bu Zana mandi wajib itu? Nanti Bu Zana akan jelaskan. Nah, untuk lebih jelasnya, apa saja sih macam-macam hadas besar itu? Pasti kalian dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di antara teman-teman kalian pasti sudah pernah apa? Pasti sudah pernah merasakan ini.
Macam-macam hadas besar. Yang pertama adalah keluar air mani. Keluar air maninya ini adalah bagi seorang laki-laki. Mengapa Bu Zana keluar air maninya? Itu adalah sebagai tanda balignya seorang laki-laki. Atau kalau di masyarakat lebih dikenal dengan apa? Istilah mimpi basah. Bu Zana yakin sebagian dari anak-anak sudah pernah mengalaminya. Mimpi basah. Apa yang kalian lakukan? Misalnya bangun tidur, kalian tadi bermimpi sesuatu yang aduhai seperti itu ya. Lalu bangun-bangun, kenapa Bu Zana kok ini basah kayak ngompol tapi bukan air, kayak lengket. Itulah air mani. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian tidak perlu takut. Karena berarti itu tandanya anak-anak semuanya sudah balik. Lalu yang harus dilakukan adalah membersihkan yang terkena air maninya tadi. Lalu setelah itu anak-anak mandi wajib. Karena apa? Ketika anak-anak belum mandi wajib, maka anak-anak tidak bisa atau terhalang untuk melakukan sholat. Seperti itu. Lalu yang kedua, apa sih macam-macam hadas besar? Yang kedua adalah haid atau datang bulan. Kalau mimpi basah tadi itu untuk laki-laki, kalau haid ini adalah bagi perempuan. Haid ini juga adalah tanda baliknya seseorang. Artinya apa? Reproduksi wanitanya sudah mulai berkembang. Atau kalau dalam masyarakat ada yang bilang haid, ada yang bilang datang bulan, atau bisa juga dibilang menstruasi seperti itu. Bagi anak-anak, terutama yang anak-anak perempuan, semisal anak-anak tiba-tiba ketika di belakang di kamar mandi melihat, waduh ini kenapa? Maaf ya, di celananya kenapa ada merah-merah seperti darah? Anak-anak tidak perlu takut atau malu. Karena itu adalah apa? Sudah takdir kita sebagai perempuan. Anak-anak tidak perlu takut. Itu bukan penyakit. Anak-anak nggak perlu takut. Aduh, aku kena penyakit apa ya? Tidak perlu takut. Karena itu adalah darah haid atau datang bulan. Dan datang bulan ini, haid ini biasanya akan terjadi sebulan sekali. Dan ketika haid ini paling sedikit dalam setiap bulannya biasanya 1 hari 1 malam. Paling banyak dalam 1 bulan adalah sampai 14 hari. Seperti itu. Setelah 14 hari, kenapa Bu Zana masih keluar? Maka itu dianggapnya bukan darah haid lagi. Seperti itu. Nah, ketika anak-anak, tapi rata-rata haid ini bisa sampai 7 hari. Ketika anak-anak sudah selesai haid, sudah tidak ada darah lagi yang keluar, atau semisal kalian memakai pembalut wanita, sudah tidak ada darah sedikit pun. Maaf kalau ada coklat-coklat itu tandanya masih haid ya. Tapi apa ketika di pembalutnya sudah tidak ada darahnya sedikit pun, itu tandanya haidnya tadi sudah selesai. Maka setelah itu anak-anak bisa melakukan mandi wajib. Setelah itu baru sholat kembali. Namun ketika anak-anak sedang datang bulan atau haid atau menstruasi, anak-anak terhalang untuk melakukan ibadah seperti sholat, puasa, tawaf, itu tidak. Seperti itu ya.
Insya Allah beberapa waktu Bu Zana pun sudah menjelaskan bagaimana cara membersihkannya, bagaimana tentang haid itu. Insya Allah anak-anak sudah dapat bekal. Yang ketiga, macam hadas besar adalah nifas. Apa itu Bu Zana nifas? Nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita. Tetapi ini keluarnya setelah melakukan persalinan atau karena melahirkan. Jadinya subhanallah, ibu kalian setelah melahirkan kalian itu masih keluar terus darahnya. Maksimal sampai 40 hari. Keluar terus darahnya. Ketika masih keluar terus darahnya itu, maka wanita itu terhalang untuk melakukan ibadah seperti sholat dan puasa. Baru setelah darah tadi berhenti, maka diwajibkan untuk betul mandi wajib. Adapun yang keempat, macam-macam hadas besar adalah jima. Apa Bu Zana? Jima ini adalah hubungan badan antara suami istri. Perlu Bu Zana garis bawahi ya. Ini terjadi hanya apabila sudah apabila sudah terjalin hubungan suami istri yang sah. Ya, jadinya ketika orang tua kalian berhubungan, maka setelah melakukan hubungan itu harus mandi wajib dahulu sebelum sholat dan melakukan ibadah lainnya. Lalu bagaimana Bu Zana tata cara bersuci dari hadas besarnya, atau bagaimana tata cara mandi wajibnya? Misalnya anak-anak setelah mimpi basah, atau setelah haid selesai, atau setelah nifas selesai, atau setelah jima tadi, maka kan harus mandi besar tuh. Tata caranya gimana? Pada dasarnya tata cara mandi besar atau bersuci dari hadas besar itu ada dua rukunnya. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh seluruh tubuh dari atas sampai bawah, itu semuanya dibasuh. Namun agar lebih rincinya akan Bu Zana sampaikan tata caranya. Yang pertama adalah niat. Niat di sini untuk membedakan bahwasannya mandi yang akan kita kerjakan berbeda dengan mandi biasanya. Mungkin anak-anak terbiasa kalau mandi sampoan, tapi ini beda. Tapi ini kita niat mandinya ini karena kita berhadas besar. Tidak perlu teriak-teriak ya. Teriak-teriak di kamar mandi bilang, "Hei, aku mau mandi karena sudah selesai haidnya." Tidak perlu. Cukup niatnya ada di dalam hati. Yang kedua, apa yang dilakuin? Mencuci telapak tangan. Telapak tangannya tadi dicuci. Setelah itu yang dilakukan adalah kemaluan kita dicuci menggunakan tangan kiri. Kenapa Bu Zana? Kalian coba bayangkan, kemaluan kalian mungkin yang haid habis ada darahnya, maka kita harus perlu bersihkan memakai tangan kiri. Lalu setelah mencuci kemaluan, tangan kirinya kan ini kotor ya, maka tangannya tadi digosok lagi, dicuci lagi. Boleh anak-anak tambahkan apa? Karena tadi habis mencuci kemaluan, boleh ditambahkan dengan tanah atau sabun biar lebih bersih. Lalu setelah menggosok telapak tangan kiri yang tadi dipakai untuk mencuci kemaluan, silakan anak-anak mulai berwudu. Jadinya yang pertama kali kita basuh ketika kita mandi wajib adalah anggota badan kita yang merupakan anggota
wudhu. Seperti wudhu biasanya. Setelah wudhu selesai, maka mulailah anak-anak mengguyur air 3 kali sambil apa? Menyela-nyela. Jadinya tangan yang kanan kita guyurkan air, tangan kirinya apa? Menyela-nyela pangkal rambut. Mengapa busana ini harus dilakukan? Agar air yang mengalir ini sampai ke dasar ini, sampai ke kepala. Karena jangan sampai kita 1, 2 sampai hanya tidak sampai menyela-nyela, jangan sampai apa? Ternyata kulit kepala kita tidak terkena air. Padahal intinya hadas besar itu adalah apa? Seluruh permukaan kulit kita harus terkena air. Makanya yang kita lakuin adalah apa? Menyela-nyela pangkal rambut dengan air seperti ini. Agar airnya bisa terkena pada permukaan kulit yang ada di kepala. Setelah itu sambil menuangkan air ke kepala. Lalu setelah itu, setelah dari kepala, maka silahkan anak-anak mengguyur air ke seluruh tubuh. Jangan sampai ada yang tidak kena air ya. Dan lebih utama lagi, mengguyur air ke seluruh tubuhnya mendahulukan anggota tubuh yang sebelah kanan. Seperti itu anak-anak. Dan yang terakhir, silahkan kalian mencuci kedua kaki. Maka setelah kalian melakukan ini semuanya yang diawali dengan niat dan membasuh seluruh tubuh kita dengan air. Setelah seluruh tubuh kita terkena air, maka sudah selesai mandi wajib kita. Masih ada pertanyaan anak-anak? Insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya Bu Zana akan melakukan Zoom atau Google Meet dengan kalian agar penjelasannya lebih jelas lagi. Oke, demikian dari Bu Zana. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira buat anak-anak semuanya yang telah mengikuti Zoom, mengikuti pembelajaran YouTube pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada tayangan YouTube selanjutnya. Tetap semangat, tetap istiqomah, sholat selalu, rajin mengaji setiap hari, dan tak lupa berbakti kepada orang tua kalian. Demikian dari Bu Zana, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.